Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Monitoring Suhu dan Salinitas Air Laut menggunakan sensor DS18B20. Baik, di sini yang pertama adalah pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang, yakni menurunnya kualitas perairan menjadi perhatian utama dalam permasalahan lingkungan pada saat ini. Permasalahan ini disebabkan oleh masuknya pencemaran yang berasal dari berbagai kegiatan manusia seperti sampah permukiman, industri, pertambangan, dan pestisida. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan dan alasan tersebut, maka dilakukan penelitian untuk membuat alat guna mengukur nilai salinitas dan suhu pada air laut. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana adapun hal di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui perancangan alat sistem monitoring suhu dan salinitas air laut menggunakan sensor DS18B20. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara tegangan dan salinitas air laut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah terciptanya sebuah sistem monitoring yang bisa digunakan untuk mengetahui suhu dan salinitas air laut. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di sini terdapat tinjauan pustaka menurut Melinda N. Suryono tahun 2018. Air laut adalah suatu medium kehidupan karena menyediakan seluruh yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tumbuhan dan hewan. Menurut teori, zat garam yang terdapat dalam air laut berasal dari dasar laut melalui proses outgassing, yakni rembesan dari kulit bumi di dasar laut yang berbentuk gas ke permukaan dasar laut. Selanjutnya, menurut Pembudiarto tahun 2010, yaitu temperatur merupakan ukuran energi gerakan molekul. Suhu bervariasi secara horizontal sesuai dengan garis lintang dan secara vertikal sesuai dengan kedalaman. Suhu merupakan faktor penting dalam mengetahui proses kehidupan dan penyebaran organisme. Temperatur laut adalah besaran fisis yang mempunyai rentang antara 35 derajat Celcius dan minus 2 derajat Celcius. Kemudian dasar teori. Dasar teori di sini yang pertama, air laut, di mana air laut adalah air dari laut atau samudra. Air laut memiliki kadar garam karena bumi dipenuhi dengan garam mineral yang terdapat di dalam batu-batuan dan tanah. Contohnya natrium, kalium, kalsium, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu suhu. Suhu di sini juga bervariasi sesuai dengan kedalaman atau berlapis-lapis
di sini distribusi partikel dari suhu air laut akan mengakibatkan terbentuknya lapisan di laut, yaitu yang pertama lapisan homogen atau lapisan tercampur sempurna yang dikenal dengan mixed layer. Lapisan ini hangat karena lapisan ini langsung terkena cahaya matahari. Yang kedua, lapisan di mana terjadi pengurangan suhu yang cepat secara partikel atau terjadi perubahan suhu yang drastis terhadap kedalaman yang dikenal sebagai lapisan termoklin. Lapisan ini terletak pada kedalaman 1000 meter sampai 1500 meter. Yang ketiga, lapisan di mana suhu berkurang secara perlahan dengan kedalaman. Lapisan ini disebut lapisan dalam deep layer. Ya, pada lapisan ini suhu air rendah atau dingin dan hampir konstan. Perubahan suhu sangat lambat karena suplai panas dari lapisan atas sudah berkurang. Kemudian salinitas, di mana salinitas di sini menurut Suryono, salinitas berasal dari kata salinus, artinya garam. Di sini dapat didefinisikan sebagai tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Pengukuran salinitas umumnya menggunakan alat ukur manual berupa refraktometer dan salinimeter. Kemudian microcontroller, di mana microcontroller juga disebut komputer kecil di dalam suatu IC yang berisi CPU, memori, timer, saluran komunikasi serial dan paralel, port input atau output ADC. Microcontroller juga digunakan untuk suatu tugas dan menjalankan suatu program. Di sini microcontroller sering disebut juga mikrokomputer atau embedded system. Selanjutnya yaitu Arduino. Di sini Arduino adalah salah satu jenis microcontroller yang paling populer dan paling banyak digunakan di dunia. Arduino ini menggunakan chip APR sebagai microcontrollernya. Di sini saya menggunakan Arduino Uno, di mana Arduino Uno adalah jenis Arduino yang paling banyak digunakan terutama untuk pemula. Arduino Uno ini memiliki 14 pin digital dan 6 input analog. Selanjutnya sensor suhu. Di sini sensor suhu yang saya gunakan adalah DS18B20, di mana sensor ini berfungsi untuk merubah besaran panas yang ditangkap menjadi besaran tegangan. Jenis sensor suhu yang digunakan dalam sistem ini adalah IC DS18B20. Sensor ini memiliki presisi tinggi. Sensor ini sangat sederhana dengan hanya memiliki 3 buah kaki. Kaki pertama IC DS18B20 dihubungkan ke sumber daya. Kaki kedua sebagai output dan kaki ketiga dihubungkan ke ground. Selanjutnya sensor salinitas.
Di sini sensor salinitas merupakan sensor yang dirancang berdasarkan sifat kelistrikan air. Resistansi pada air akan berkurang seiring dengan bertambahnya kadar garam. Sensor salinitas terdiri dari dua buah elektroda yang dicelupkan ke dalam air. Sensor diberi sebuah beda potensial agar terjadi aliran elektron pada rangkaian pembangun sensor. Kemudian selanjutnya software Arduino IDE. Di sini software Arduino menggunakan bahasa pemrograman sendiri yang mempunyai bahasa C. Bahasa pemrograman Arduino Sketch sudah dilakukan perubahan untuk memudahkan pemula dalam melakukan pemrograman dari bahasa aslinya. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian di sini terdapat alat-alat yang saya pakai di sini ada kabel tembaga. Kita pakai secukupnya sebagai elektroda untuk menangkap beda potensial listrik pada air laut. Selanjutnya modul YL38 kita pakai satu untuk potensiometernya. Ada sensor DS18B20 sebagai sensor pada suhu air laut. Terus resistor 4,7 kilo ohm. Di sini kita pakai secukupnya untuk hambatan dalam rangkaian elektronika. Selanjutnya Arduino Uno. Di sini sebagai otak atau pengolahan data tegangan yang didapat dari rangkaian. Selanjutnya ada laptop untuk pembuatan laporan. Selanjutnya kabel penghubung di sini sebagai alat bantu, ada solder juga sebagai alat bantu, dan bahan yang saya gunakan di sini air laut sebagai bahan penelitiannya, dan yang kedua itu air dan garam untuk salinitas sebagai bahan sampel pengujian rancang bangun salinitas. Kemudian prosedur. Di sini prosedur penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dalam 5 tahap, yaitu studi literatur. Studi literatur yakni tahap studi yang dilakukan pengumpulan literatur tentang karakteristik kualitas air laut. Selanjutnya tahap desain. Tahap desain dan perancangan, yaitu rancang bangun alat salinitas dan suhu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu merancang perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Selanjutnya tahap pengujian dan pengambilan data. Pada proses pengujian ini dilakukan di laboratorium atau di lab fisika dasar dengan menggunakan air campuran garam. Itu untuk pengujian sampel salinitas. Selanjutnya tahap pengolahan data, dan yang terakhir yaitu dilakukan analisis data penelitian. Nah, di sini ada diagram blok sensor salinitas dan suhu. Di sini diagram blok sensor salinitas dan suhu dapat dilihat pada slide. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.